dari Mami, semuanya bagus-bagus. Servis dijamin enak-enak. Iya Mas ya. Nih dengerin. Iya. Bos ini bos besar, bos gede tuh. Hei, mana lu? Begitu dong buat minum nih. Ah, banyak ngomong lu, coba lihat. Bang, jangan bang. Ah, udah main perlu gua ambil. Keluarin. Lama banget lu. Jangan bang. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix kembali menjumpai Anda, dan tentu saja saya tidak sendiri. Sudah ada rekan saya yaitu Angel Elga. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, pagi hari ini saya bersama dengan Pak Ustadz Jian. Dan juga kita kedatangan narasumber kita langsung yang kita samarkan namanya yaitu Pak Yana. Ya, Pak Yana, silakan diceritakan. Ini juga ya, awalnya gini sih, saya menikah muda nih. Jadi awalnya hamil duluan. Waktu saya tetap tanggung jawab waktu hamil itu. Jadi saya nikahin. Jadi saya sudah jadi kepala rumah tangga. Saat itu saya masih belum bekerja. Terus karena udah jadi kepala rumah tangga, saya dipaksa harus ada pemasukan untuk istri kan waktu hamil. Dan saya di sana bingung cari kerja gitu. Waktu jalan belum ada tujuan arah. Di situ saya ngelihat orang bawa gitar bisa dapat uang. Jadi saya mencoba untuk mengikuti orang-orang itu. Jadi saya jadi pengamen saat itu. Ketika mau pulang ternyata ada musibah. Jadi saya di situ dihadang sama preman. Dan di situ saya diancam kalau nggak ngasih uang itu saya bakal dipukuli. Lumayan juga lu nih. Kalau lu tiap hari kayak gini, gue salut sama lu. Wah, makanan bos. Hei, mana lu? Begitu dong buat minum nih. Ah, banyak ngomong lu, coba lihat. Bang, jangan bang. Ah, udah main perlu gua ambil. Keluarin. Lama banget lu. Jangan bang. Jangan kok. Jangan. Tahu lu. Tunggu kemarin tuh, Dia kabur. Nah, gue seneng nih, lu kerja kayak gini tiap hari. Mantap tuh. Harus kayak gini ya. Iya. Pak Yana, saat memutuskan menikah itu di usia berapa? Saya di usia 20 tahun. 20 tahun. Istri usia berapa? Istri sepantaran sih 20 tahun juga, seumuran. Nah itu selama proses Mas menikah itu, setelah menikah apakah Mas sudah mencoba mencari pekerjaan yang layak maksudnya? Sudah pernah mencoba untuk cari pekerjaan tapi tidak pernah diterima gitu. Karena kan memang pendidikan cuman SMP. Jadi masuk kerja juga susah kan. Jadi saya memutuskan untuk ya ngamen gitu. Kalau istri tahu Mas dengan pekerjaan Mas yang sekarang menjadi pengamen dan Bergaul dengan preman. Semua keluarga saya nggak pernah ada yang tahu. Bahkan saya waktu saya jadi preman, jadi pemalak juga sampai pernah jadi pencuri.
mencuri juga. Iya, jadi di situ saya kurangnya ada pemasukan dari pekerjaan hanya preman, jadi saya sampai mencuri. Ketika itu anak lahiran anak. Iya. Terdesak. Iya, terdesak kan, jadi saya memutuskan untuk ikut preman-preman tuh mencuri, terus berjudi sampai jadi pemabuk gitu. Oke, Pak Ustadz, ini kalau kita dengar cerita dari Pak Yana, sebenarnya ada sedikit kita menangkap adalah kebaikan dari Pak Yana sendiri ya. Tapi dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara hasil yang tidak baik, contoh tadi mabuk, rampok, dan yang dikerjakan di luar nafas kepala istrinya, artinya kan diberikan nafkah haram ini, gitu ya. Mohon maaf ya Pak Yana ya. Gitu. Nah, apa hukum di Islamnya? Ya. Baik, para pemirsa dihormati Allah, Mbak Elka, nanti mungkin sebelum ini saya agak setback sedikit tadi. Ada pelajaran penting kepada kita semua melalui Mas Yana di sini, yaitu bahwa Mas Yana ini menikah di usia yang sangat muda, yang mohon maaf karena pergaulan dan kemudiannya hamil duluan, kemudian akhirnya menunjukkan tanggung jawab. Kita mengapresiasi tanggung jawabnya, tetapi perlu juga menjadi pelajaran pada kita, jangan mudah bergaul dan pergaulan kita jangan sampai bebas. Akibatnya terjadi tidak. Yang kedua apa? Ketika istri sudah menikah, kemudian istrinya melahirkan anak, kemudian mohon maaf Mas Yana belum mendapatkan pekerjaan yang layak, maka kemudian akhirnya Mas Yana terdesaklah dan menunjukkan tanggung jawabnya, tapi kemudian jalannya ini yang tidak dibetulkan oleh agama, yaitu mohon maaf yaitu preman, kemudian tadi kan sampai mencuri tadi Mas Yana ya, itu kan tidak dibetulkan. Memang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengucapkan begini, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekufuran. Salah satu bentuk kekufuran tadi itu mencuri, apa itu kan bentuk kekufuran, yang bahasa lainnya sebenarnya adalah menjurus pada bentuk kemungkaran, kan ini yang tidak dibolehkan. Nah, pertanyaan Mbak Angel tadi, apa hukumnya orang tua yang dalam hal ini suami yang kemudian memberikan nafkah, tetapi nafkahnya ini adalah dari nafkah hasil pekerjaan yang tidak dihalalkan oleh Allah? Tentu hukumnya adalah diharamkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan begini. Kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah kalian sekalian, di ayat yang lain kulu washrabu. Di ayat yang lain jelas makan dan minumlah dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu halalan secara halal, thayyiban lagi berkualitas. Jadi ada makanan yang halal tapi tidak thayyib gitu lah. Ada kandungan lain tapi halal dan thayyib lah. Ini sudah mohon maaf tidak halal dan tentu tidak thayyib gitu loh. Apa implikasinya? Implikasinya begini, hadis Nabi menyatakan, kalau orang itu terus diberikan makanan dari yang diharamkan Allah, maka sama dengan mengalir dalam darahnya. Inilah yang paling berbahaya. Apa bahayanya? Nanti tidak sekarang, tapi perilaku anak, menghilangkan keberkahan dan lain-lain. Yang paling kita takutkan adalah hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang tidak Allah ridho dari kita. Kita mengapresiasi Mas Yana menunjukkan tanggung jawab yang tinggi tadi, tapi caranya mesti harus dengan cara-cara yang Allah tuntunkan. Insya Allah kalau tadi Mas Yana menyampaikan sudah berusaha, tapi nggak ada, mungkin belum. Lah, Mas Yana, saya kira kita juga banyak sesungguhnya. Allah berikan pada kita dengan cara-cara yang dihalalkan, tentu itulah yang terbaik dan menenteramkan dalam kehidupan kita. Sebab ketika orang itu mendapatkan harta yang haram, maaf, yakinlah hidup kita nggak pernah tentram. Kelihatannya kita punya uang banyak, kelihatannya kita berkendara, tapi sesungguhnya jiwa kita, batin kita tidak pernah tentram. Takut diketahui keluarga kita, takut teman kita, atau minimal kita takut pada Allah SWT. Tidak berkah itu Pak Ustadz ya? Iya. Mas Yana selain melakukan pemalakan, terus juga pencurian, itu pernah melakukan tindakan kriminal lainnya? Jadi di situ saya meminta uang pada orang yang punya usaha-usaha kayak gedung, terus toko, ruko, parkiran. Jadi di situ harus semua setor ke Mas Yana. Nah, gini dong Mi, cari cewek yang bagus-bagus. Tenang Mas, kalau dari Mami semuanya bagus-bagus. Servis dijamin enak-enak. Ya Mas ya. Nih dengerin, Iya. bos ini bos besar, bos gede tuh. Dengar, bos besar. Jangan kecewain kamu, kasih servis yang terbaik. Ya. Oke. Ayo Mas, kita jalan. Ayo gampang.
Gimana kabarnya bos? Baik. Nih bos, barang baru, orsinil, mantep. Nanti boleh berdiri dulu nggak? Kali ini nggak salah bawa lagi. Nih, ini baru semua bos. Nomor 22. Wih, mantep. Nih, mainin bos gede. Siap, Bos. Kalau servisnya memuaskan, gua kasih lagi lebih. Gak usah khawatir sama gua. Wih, mantep. Makasih bos. Yuk, jalan sah. Thank you ya. Ada pernah satu saat Mas Yana itu ketangkap atau melakukan kriminal terus ketangkap Kalau ketangkap saya belum oleh pernah pihak karena berwajib? belum pernah kalau itu. Jadi saya di situ sebagai otak strategi tawuran, terus pengeroyokan. Jadi di situ saya sekarang ini sebagai otaknya untuk mengatur kalian di sini, kalian di sana. Jadi kepala geng ceritanya Iya. sekarang ini. Iya, Tadinya awalnya karena ngikut, akhirnya Ngikut. sekarang menjadi kepala geng. iya. Mohon maaf nih Pak Yana, ini kita juga dapat informasi ya bahwa Pak Yana juga katanya melakukan mucikari kan? Atau Iya. Sampai sekarang masih. Masih sekarang masih. Nah. Halo sayang. Lagi main sama teman. Ya udah bentar lagi abang pulang ya sayang ya. Abang bawain makanan kesukaan kamu. Oke? Ya udah sayang ya. Bye bye. Ini kemana nih? Satunya? Lu ngapain? Kampung perut gua jadinya. Gimana urusan? Udah beres, udah anak gang 7 gua minta-mintain bos. Slow aja bos. Beres pokoknya. Lu bisa nggak ngurusnya? Slow aja bos. Slow. Lu gimana itu? Masalah lu? Beneran nih bos. Harus beres semua, gue nggak mau tahu. Sekarang gue harus pergi. Ada urusan lebih penting. Mana Ya. bos, cabut-cabut aja. Ada urusan yang lebih penting. Iya, iya. Terus gimana masalah uang? Tanggung bos, tanggungnya belum ada. Ini gue menang. Kalian pakai aja tuh uang gue. Mas Yana kan kalau di luar itu berarti pekerjaannya bisa kayak kasar gitu ya. Iya. Keras, premanisme, suka mucikari juga. Tapi kalau di rumah begitu, Mas Yana bagaimana tuh? Apakah pernah kasar sama Main istri, tangan sama atau istri? sama anak gitu? Saya nggak pernah kasar sama sekali sama istri. Jadi istri tahu saya kerja di kantor. Oh, Terus saya nggak pernah dalam tutur kata bahasa pun saya nggak pernah kasar. nggak pernah kasar. Iya, Itu selalu baik-baik. selalu baik-baik. Jadi kampung pun juga nggak ada yang tahu saya kerja seperti itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama sekali. Apa mungkin ini yang dinamain kayak punya kepribadian dua. Jadi dia bisa melakukan di luar dengan pribadi yang berbeda, dia masuk ke rumah juga dengan pribadi yang berbeda gitu Pak Ustadz ya. Saya terus terang agak apa ya mencari titik temu ini luar biasa ini Mas Yan. Artinya biasanya orang itu kalau hidup dalam lingkungan itu biasanya dia akan terbawa itu dalam keadaan busuk. Ya. Perlakuannya kasar pada istri, pada anaknya, bahkan anaknya dalam tanda itu tertekan dengan karena sikap agak. Tapi ini luar biasa Mas Yan. Ya. Jadi kalau ini Bisa misalkan menutupi. dipoles dengan jalan kebaikan, ini udah hebat ini, luar biasa ini dalam kata di sini kan. Nah, tapi ada satu hal, Nabi itu mengingatkan begini. Kata Nabi SAW mengatakan begini. Al-birru ma'itma'anna ilahil qalbu watma'anna ilahin nafsu. Kebaikan itu adalah kalau Anda melaksanakan akan melahirkan ketentraman dalam jiwa dan menenangkan dalam hatimu. Wal ismu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah sesuatu yang dapat menimbulkan ketidaktentraman, ketidaktenangan dalam hatimu dan menimbulkan gejolak di dalam dadamu. Mas Yana mungkin saja di depan, mohon maaf, di depan keluarga, depan apa merasakan. Tapi saya yakin jiwanya Mas Yana tidak tenang. Betul Mas Yana kan? Nggak tenang, pasti nggak tenang. Dapat duit mungkin dapat, tapi nggak tenang. Nggak tenang apa? Ya, masa saya begini terus ya Allah, saya sebenarnya kembali, tapi bagaimana caranya? Pasti akan agak buntakan situ, berontak di dalam diri. Mbak Angel tadi menyatakannya ada perbedaan. Itu namanya kalau dalam istilah teori itu split personality. Personalitas yang ganda. Di luar luar biasa, tapi di dalam atau sebaliknya, di dalam baik sekali, tapi di luar
Nah, itu dia ada namanya split personality, kepribadian yang pecah. Nah, Iya. tapi mari kita kembali pada tuntunan agama. Kata Nabi, tinggalkanlah yang meragukanmu. Pada zaman Nabi kan ada salah seorang sahabat datang pada Nabi. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku tidak ingin kebiasaan aku ditinggalkan. Mohon maaf, orang ini biasa main perempuan, biasa main judi, biasa mabuk-mabukan. Dia tidak ingin. Nabi tidak mengajarkan, sholat kamu, haji kamu, tidak. Apa yang harus saya lakukan? Nabi hanya mengatakan, anta shabdaqo, hendaklah engkau berlaku jujur. Cuman itu yang Nabi, iya. Kata dia, enteng ini kayaknya, cuman berlaku jujur. Dia kembali ke habitatnya. Kemudian ketika mau melakukan itu, dia berpikir, nanti kalau ketemu Nabi, kemudian Nabi bertanya, apa yang aku lakukan? Wah, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya, sudahlah kalau kemudian Rasulullah, ternyata berat untuk berlaku jujur dan benar. Sudah, kalau begitu saya menyempurnakan beragama. Kelak ternyata itu menjadi sahabat yang hebat. Lah, apa pelajaran pada kita? Mari kita kembali pada tuntunan ini yang bisa menenteramkan pada hati kita. Apalagi mohon maaf kita ini mendustakan istri kita, anak kita. Tentu ini adalah tidak persoalan kecil tapi besar yang sampai kita usia tua pun kita akan menjadi beban. Maka Allah akan berikan jalan kalau kita mau menempuh jalannya Allah SWT yang benar. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Nih sudah ada niat baik nih. Ya. Cuman bagaimana mungkin cara Pak Yana ini menyampaikan ke istri biar istri juga bisa menerima dengan baik. Lalu juga mungkin bagaimana cara Mas Yana kan tadi pengen bilang bertobat ya. Iya. Bertobat, buka usaha kecil-kecilan. Itu bagaimana cara yang benar? Niatnya ini sudah bagus, tapi sebenarnya saya ingin berikan contoh ya analog dari selain Kasumadan. Jadi kami dengan teman kami di Surabaya itu punya pembinaan. Pembinaan pada siapa? Para tunasusila yang ada di Kerembangan, daerah Kerembangan Surabaya. Sekarang kan menjadi ada tulisan kampung santri kan. Ya. Dulu asalnya kawan ini relawan ini, kemudian membina mereka sampai kemudian bertobat. Tapi kan orang tidak serta-merta mari apa, kemudian dikasih modal untuk usaha buka apa kecil-kecilan jualan warung kopi, macam-macam bakmi dan seterusnya lah pendek kata. Kemudian salah seorang kawan ini Ustadz Sendiri sana kemudian bertanya kepada salah seorang, Mbak, dibandingkan penghasilan Anda sebelumnya mohon maaf buka lapak di situ dengan buka lapak yang halal ini kan, oh tinggi di sana Pak, bisa 10 kali lipat di sini. Kemudian pertanyaan Ustadz berikutnya, tenang mana di sana mendapatkan uang yang banyak dibandingkan dengan dari jualan kopi dengan jual diri tadi. Jual diri tadi dapat duit Pak, tapi setiap kami pulang tidak pernah tenang kalau ibu saya bertanya, saudara saya bertanya dan seterusnya. Dan setiap ibu saya, saudara saya mau datang ke kota ini, saya tidak pernah mengizinkan karena takut ketahuan pekerjaan saya. Terus sekarang bagaimana? Saya sekarang ini meskipun kecil 1/10 dari sebelumnya, tapi saya tentram, damai, pulang juga bisa nyaman. Lah, ini Mas Yana ini sudah ibaratnya kalau di halaman itu sudah masuk ini, sudah mau membuka gerbang, sudah di gerbang. Cuman belum ke teras, belum masuk ke alam, belum sampai pada di rumah. Sudah Tapi punya niat, ya? Iya, ini niatnya sudah bagus ini saya kira. Ini perlu disalurkan. Sebab apa? Kata Nabi SAW, setiap manusia itu adalah khata'un, memiliki kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Dan setiap at-tawwabun dan setiap keburukan atau punya salah, orang yang terbaik itu adalah orang yang mau bertobat. Ini sudah mengakui Mas Yana bahwa dunia hitam ini tidak baik, ini tidak menenteramkan, resah dengan istri. Saya ingin kembali dan ini sudah ada niatan kembali membuka usaha tadi. Inilah yang berikutnya. Persoalan berikutnya kan bagaimana menceritakan pada istri. Ini memang tidak mudah dan tidak bisa misalkan sekali ini kemudian kita sampaikan kemudian langsung istri langsung menerima. Tentu kita juga harus bersiap diri. Misalkan istri melakukan penolakan, berontak, kecewa, itu kita mesti harus berbesar hati dan tetap menjaga lisan kita, jangan sampai melakukan kedoliman, apalagi tangan kita misalkan dengan kekerasan. Tentu kita harus bersabar karena kita perlu lama tadi melakukannya kan. Tapi yakinlah kalau kita menempuh pada kebaikan, maka Allah akan membisikkan kebaikan pada istri kita akan menerima. Di dalam surat Al-Furqan Allah SWT mengatakan begini, waman taba wa amila sholihan, siapa orangnya yang bertaubat dan kemudian melakukan kebaikan fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sama dengan orang itu mau bertobatnya kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha menerima tobat seseorang ketika orang itu mau bertaubat dan Allah akan menunjukkan jalan kebaikan. Ustadz, ini berarti kan Pak Yana ini kan benar-benar mau bertobat gitu. Ya. Tapi Pak Yana ini pernah melakukan juga mucikari. Itu tobatnya bagaimana? Iya, jadi begini. Seberat apapun dosanya, maka Allah mengampuni. Tapi apa syaratnya begini? Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi itu menjelaskan ada 4 hal syarat untuk bertobat. Yang pertama, tobat memohon ampun pada Allah. Kalau ringan, ya istighfar. Kalau berat, ya maaf, ditobati dari harta benda. Kalau kita pernah mencuri, dikembalikan.
Itu salah satu tuntutannya. Pak, tapi dikembalikan pada siapa? Nggak ada orang, berikanlah pada fasilitas umum. Kira-kira begitu. Itu adalah imbasnya. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi perbuatan itu. Ini adalah janji kita kepada Allah tidak mengulangi. Yang ketiga adalah mengisi hari-hari kebaikan kita. Yang berikutnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Ibadah kita tata dan seterusnya. Nah, kan kita susah, kan tadi pernah melakukan tadi kan tidak, ya namanya bertobat ini masa lalu, ibaratnya kita ini kan buku tuh. Dan buku itu ada sampul itulah tanggal kelahiran kita. Ada sampul depan itulah kelahiran, sampul belakang itulah tanggal kematian kita. Lah lembaran-lembaran hari ini kita tulis, ada yang hitam, ada yang pekat, tapi selalu lembar berikutnya itu kan belum tertulis. Maka yang sudah ini kita tutup, kita isi dengan lembar-lembar kebaikan berikutnya. Inilah yang menjadi terpenting pada kita. Apa maknanya? Setiap ada keburukan, Allah memberikan ruang, ada lembaran putih, inilah tempat orang menatap, mengisi kebaikan, bertobat, menatap masa depan yang lebih baik, yang belakangan di sini. Jadi ketika orang sudah bertaubat kepada Allah, maka yang sebelumnya akan dihapuskan. Caranya apa? Ada juga kisah menarik. Pada zaman dahulu selalu ada orang-orang yang melampaui dari seperti ini juga ada. Tetapi apa? Dia kedekatan yang luar biasa sehingga dia akan hartanya sudah tadi dikembalikan dan seterusnya. Pendek kata diputuslah mata rantai keburukan-keburukan ini dan kemudian bisa sini. Dan orang-orang yang pernah kita sesatkan, kita berusaha menarik mereka kembali pada jalan yang baik. Itu adalah bagian wujud kita menebus keburukan yang pernah kita lakukan. Walaupun tidak mudah, tapi insya Allah bisa dilakukan. Tidak mudah memang. Ini perlu tekad yang kuat dan perlu dukungan saudara-saudara dan kawan-kawannya dan perlu dukungan dari semuanya. Termasuk kita di sini memberikan dukungan kuat kepada Mas Yana untuk kembali pada jalan kebaikan. Lah, ketika kita sudah jalan kebaikan, yakinlah Allah akan menyertai kebaikan kita dan Allah akan melipat gandakan dari yang telah pernah kita lakukan. Baik nih Mas Yana kan tadi datang ke sini kayaknya bingung nih. Dan Mas Yana bilang pengen memberitahu istri dan Mas Yana ingin bertobat. Ya, bagaimana kalau misalkan di sini kita ingin membantu Mas Yana untuk menghubungi istri Mas Yana. Mas Yana sampaikan sendiri bagaimana keinginannya, bagaimana keinginan tobat. Nanti insya Allah kalau ada masalah bisa diluruskan sama Ustaz ya. Jadi mungkin tidak usah diceritakan semua detail, tapi pendek kata pernah melakukan hubungan ingin kembali kepada kebaikan gitu dong. Ingin bertobat lah. Bagaimana Mas Yana, siap? Iya, siap. Halo, assalamualaikum. Iya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Iya, di sini ada suaminya. Ya, Ibu, di sini sudah ada suami Ibu, Mas. Di sini Mas ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Halo. Iya, ada apa ya? Ini? Iya, Dek. Iya, Mas. Aku mau Mas jujur. mau buang apa? Aku mau jujur nih, Dek. Jujur apa tuh, Mas? Sebenarnya aku bukan kerja di kantor. Terus? Maksudnya gimana sih, Mas? Aku tuh belum ngerti loh, Mas. Sebenarnya aku kerja preman. Ya, ini kita langsung saja ya. Mbak, ini suaminya tanpa sepengetahuannya Mbak, ternyata di luar itu Mas Yana ini yang dikenal kita dengan nama samaran Yana. Mas ini adalah kepala preman. Mas, kamu kok tega banget ya, Mas, sama aku. Aku ingin kesini nemuin kamu, Mas. Ibu. Kapan kamu pulang? Ya. Tapi kamu masuk jangan kayak Assalamualaikum Ibu. Ibu, assalamualaikum. Ya, Ibu, kebetulan saya ini guru agama. Mas Yana ini datang minta nasihat, ingin bertaubat, menceritakan pernah melakukan keburukan, tapi tidak seperti yang Ibu bilang tadi, tidak. Jadi ini loh, Mas, ini temen kamu. Iya, betul Bu. Saya bisa memahami Ibu, ini berat, tapi yang pertama, Assalamualaikum Ibu. Enggak, itu kakak sepupu saya nangis. Ini dari mana ya? Mas maaf, ini kita dari acara tawakal. Nah, di sini kita sudah ada Mas
sebagai narasumber kita. Di sini dia bercerita tentang pekerjaannya. Bertobat. Oh iya, itu istri, itu suaminya. Tapi ini kok sampai nangis gitu sih kakak sepupu saya? Enggak, jadi begini Mas. Mas ini ada yang ingin disampaikan kepada istrinya tentang pekerjaannya. Jadi kalau misalkan Mas berkenan bisa tolong dikasih teleponnya kepada istrinya biar langsung mendengar sendiri begitu. Gimana mau dikasih? Karena Pak ini sungguh-sungguh ingin bertobat. Bisa kasih kesempatan tuh Pak. Bentar dulu. Kamu kenapa mau tobat apa sih? Ini istri kamu nangis ini. Coba dong, cerita yang bener dong. Kasihan dia nih. Iya kan udah bertahun-tahun nih. Aku kan ngomong kerja di kantor. Jadi hari ini mau ngomong jujur. Didampingi Pak Ustadz ini, iya. Jujur kenapa? Aku nggak kerja di kantor selama ini. Lah, terus kerja di mana? Sekarang kowe balik ke Surabaya. Kita obrolin kalau kowe bener-bener mau masih sama istri kowe, ya. Ditunggu loh. Coba Pak Ustadz apa yang... Ya, jadi Assalamualaikum Bapak, mohon maaf Pak, saya ingin sedikit berbagi Pak ya. Saya kebetulan Mas Yana atau Mas ini menghadap untuk minta nasihat Pak. Bagaimana pandangan agama sudah kami jelaskan bahwa ini adalah jalan yang diharamkan, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak baik. Dan Mas Yana ini, Mas Anu ini ingin bertaubat, bagaimana cara bertaubatnya, kita bimbing untuk bertaubat. Dan dia ingin kembali dengan usaha yang dihalalkan, yang baik dan seterusnya. Jadi Mas Ana ini juga mengalami bimbang Pak, merasa berdosa dengan istrinya. Makanya dia sekarang ingin bertobat, menuntun jalan kebaikan. Lah tadi kita bimbing, harus ditaubati, tidak boleh yang sudah ditutup, harus membuka lembaran baru dengan cara baik. Agama memberikan ruang orang untuk bertobat siapapun, maka kemudian kita bimbing untuk bertobat. Salah satunya kembali pada pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi Mbak Angel sebagai host acara kita menghubungi pada istrinya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Yana tadi itu. Jadi itu Pak, kira kami hanya memberikan nasihat keagamaan kepada Mas Yana. Mudah-mudahan Allah membukakan jalan dan menerima tobatnya, dan berikutnya mudah-mudahan Allah melindungi, memberkahi keluarga dari Mas Yana dan istri dan anak-anaknya. Saya kira itu Pak, kami mohon maaf. Halo Pak. Putus ya. Sebentar, Pak Yana, Pak Ustadz juga ini kan dengan Pak Yana datang ke kita bicara apa adanya, tentunya kan pasti nanti pulang ini pasti ada konflik-konflik yang akan terjadi gitu ya. Ada nggak saran dari Pak Ustadz atau wejangan dari Pak Ustadz ke Pak Yana tersebut? Iya, yang pertama begini, nanti Mas Yana ambil air wudhu ya, air wudhu, kemudian sholat sunnah atau kan nanti ini duhur ya, sholat lah. Di sanalah menangislah, mengadulah. Dalam mana menangis itu bisa dengan suara hati kita mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku tahu bahwa jalanku selama ini tersesat dari tuntunanmu. Ya Allah, aku mengalami hidup dalam lumpur muda penuh dengan dosa. Tapi hari ini ya Allah, aku merasa mendapatkan hidayah, ingin kembali pada jalanmu ya Allah. Bimbinglah ya Allah. Dan hari ini ternyata istriku tidak mudah untuk menerima penjelasanku ya Allah. Anak-anakku dan juga mungkin keluarga besarku, berikanlah ya Allah, tundukkanlah hati mereka ya Allah, bahwa aku ingin bertobat dan aku akan benar-benar bertobat padamu ya Allah. Dan dibaca juga ada beberapa surah yang bisa dibaca, bisa surah Al-Fatihah juga bisa dibaca, Qul Ahad, Qul Falaq, Qul Bina juga bisa dibaca berulang-ulang, dan wirid juga astagfirullah itu dibaca berulang-ulang. Astagfirullah itu ya Allah, kami mohon padamu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menguatkan niat kita, niat Mas Yana untuk bertobat ini, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu hati daripada orang-orang tadi itu supaya bisa menerima. Dan memang harus siap mental Mas Yana ya, untuk kembali ke sini pasti akan terjadi reaksi, pastilah istri mungkin nggak siap secara mental di awal penjelasan. Nah, karena inilah pentingnya pelan-pelan. Syukur-syukur kalau misalkan nanti Mas Yana pas hadir di kota itu temui salah satu ustadz, dan kemudian bisa juga minta nasihat menguatkan, bisa juga dibawa orang yang di ustadz yang ada di kampus tempat sana untuk menyampaikan tentang ini. Sampaikan salam kami di sini bahwa niatan insya Allah mudah-mudahan satu hal yang harus kita yakini. Kalau kita menempuh jalan satu kebaikan, meskipun ada rintangan, yakinlah Allah akan membukakan blokade rintangan ini, akan memberikan jalan pada kebaikan yang kita mau. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Jiat. Ya, sama-sama. Ya, dan juga Pak. Ya, terima kasih. Kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi pembelajaran hidup buat kita semuanya ya.
Baik pemirsa Tawakal, sampai di sini program Tawakal pada pagi hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu, saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.